atas meja. There are some pens, there are some books on the table, dan lain seterusnya. Ada beberapa buku di atas meja. We have to be able to combine the various sentence that we have. Jadi kita diharapkan mampu menggunakan berbagai macam jenis kalimat yang kita miliki. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kalimat yang Anda tulis terbaca atau terdengar tidak monoton. And then the next is the use of noun phrase. I have explained about noun phrase repeatedly. Jadi in the previous meeting, whether it is the first or the second meeting, we have discussed about noun phrase. Saya kira tidak perlu saya ulangi lagi ya, karena nanti menghabiskan waktu, spending a lot of time. Berikutnya, in writing something, you have to pay also attention about parallel structure. Jadi, dalam menulis supaya kalimatnya efektif, kita harus paham dengan konsep parallel structure. Parallel structure itu apa? Misalkan, if you are going to combine two sentences, two clauses, two phrases, even two words, you should be able to use parallel structure by using conjunction. Ketika kita ingin menggabungkan dua kalimat, dua klausa, dua frasa, atau dua kata, penting bagi kita untuk memahami konsep parallel structure. Itu salah satunya. Yang pertama, libatkanlah yang namanya konjungsi atau kata hubung. Konjungsi ini jenisnya banyak, nanti akan kita pelajari di unit kedua kalau nggak salah secara detail. Ada contrast conjunction, addition conjunction, dan masih banyak yang lain. Nah, in parallel structure that you have to pay more attention is you are going to connect two different sentences, phrase, clause, or words in equal. Jadi ketika Anda ingin menggabungkan dua kalimat, dua klausa, dan lain seterusnya, sifatnya harus equal atau setara. Maksudnya apa? Konjungsi ini kan seperti saya ibaratkan seperti jembatan. Fungsinya menjembatani si A dengan si B. Juga dengan parallel structure. Ketika ada jembatan, sebelum dan setelah jembatan, wujudnya harus sama. Maksudnya gimana? Saya analogikan seperti ini. Jika ada sebuah jembatan, sebelum dan setelah jembatan, wujudnya harus sama. Kalau sebelum jembatan jalan, setelah jembatan juga harus jalan. Kalau sebelum jembatan itu sawah, setelah jembatan harus juga sawah. Sebelum jembatan sungai, setelah jembatan harus sungai. Nah, parallel structure juga demikian. Jadi ketika Anda ingin menggabungkan sesuatu, pastikan sebelum dan setelah konjungsi itu wujudnya sama. Kalau sebelum konjungsi itu berupa kalimat, setelah konjungsi juga wajib berupa kalimat. Jika sebelum konjungsi itu kata benda, setelah konjungsi juga wajib kata benda, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, it is important also to involve the degree of comparison. Penting juga bagi kita untuk melibatkan yang namanya degree of comparison. Tingkat perbandingan in describing something. As I think when you were sitting at the junior high school or senior high school, your English teacher must have taught you about degree of comparison. Saya yakin dengan saat di sekolah dulu, SMP, SMA, sudah pernah belajar tentang tingkat perbandingan atau degree of comparison. Degree of comparison consists of three types. First is positive degree, the second is comparative degree, and the third is superlative degree. Jadi degree of comparison ini terdiri dari tiga macam. Ya. Yang pertama adalah positive degree. Degree itu membandingkan antara satu dengan yang lainnya yang setara. Bisa, Pak? Perbandingan kok setara, bisa saja. Misalkan Tono tingginya 170 cm, Tony juga 170 cm, 170 cm. Apakah can we compare them? Yes, we can. Jawabannya sudah pasti bisa dengan menggunakan positive degree. Misalkan menggunakan Tono is as tall as Tony.
Tono sama tingginya dengan Tony. Itu kan comparison, walaupun sifatnya equal. Kemudian yang berikutnya adalah comparative degree. Comparative degree is if we are going to compare one to another, one is more than another. Jadi membandingkan satu lebih dari yang satunya. Misalkan si A lebih daripada si B. Misalkan Tono is taller than Tony. Tono lebih tinggi daripada Tony. Itu menggunakan uh, penggunaan comparative degree. Nah, yang menjadi menarik, kapan kita menggunakan suffix er dan kapan kita menggunakan penggunaan kata more. Jawabannya letaknya pada the syllable of the adjective. If it is only a single syllable, jika itu terdiri dari satu syllable saja atau satu suku kata, kita bisa menambahkan akhiran er untuk mengatakan lebih. Akan tall lebih tinggi atau tinggi. Untuk mengatakan lebih tinggi, cukup menambahkan er saja menjadi taller. High, high itu ya tinggi tapi bukan tinggi untuk badan, tapi tinggi misalkan langit. High menjadi higher. Big itu kan juga only a single syllable ya. Jadi jangan dihitung jumlah hurufnya, tapi syllable-nya, suku kata. Big itu kan juga satu suku kata. Itu juga karena it is a single syllable, you just need to add suffix er. Sorry. Jadi Anda cuma butuh menambahkan suffix atau akhiran er. Misalkan big menjadi bigger, short menjadi shorter, smart menjadi smarter, dan lain seterusnya. It is different if you find the adjective that is more than one syllable. Berbeda ketika Anda menjumpai kata sifat yang misalkan nervous. Nervous itu kan dua suku kata, nggih, nervous. Tidak mungkin saya mengatakan lebih nervous itu nervouser gitu, nggak ada. Kita harus menambahkan kata more nervous. Misalkan patient, sabar. Tidak mungkin kok passioner gitu, nggak ada toh. Maka kita gunakan more patient. Kecuali Anda menjumpai kata dengan dua suku kata belakangnya huruf Y, misalkan happy. Happy itu walaupun dua suku kata tetap menggunakan er, tidak menggunakan more. Karena apa? Belakangnya huruf Y. Happy menjadi happier. Kemudian lazy itu juga dua suku kata walaupun empat huruf saja, L-A-Z-Y. Tapi karena lazy dua suku kata, bukan more lazy tapi lazier karena belakangnya Y. Apapun yang belakangnya Y pasti menggunakan bentuk seperti yang pertama, yaitu menambahkan er. Tapi kalau sisanya itu yang two syllables, menggunakan more. Kemudian yang tiga suku kata sudah pasti menggunakan more. Beautiful misalnya gitu ya. Beautiful, tiga suku kata menggunakan more. Kemudian untuk yang ketiga, the third types of degree of comparison, jenis ketiga dari tingkat perbandingan ini adalah disebut sebagai superlative degree. Namanya super. Super itu berarti paling. Jadi membandingkan bukan satu lawan satu, tapi satu lawan banyak. Kan satu lawan satu kelas. Misalkan Mas Firman tinggi badannya paling tinggi di kelas C20, misalkan 175 cm. Saya mengatakannya Firman is the tallest student in this class. Ini yang perbandingannya bukan Mas Firman dengan Mas Iqbal, tapi melainkan Mas Firman dengan teman-teman yang lain, semuanya, termasuk yang ibu-ibu. Dibandingkan semuanya, Firman is the tallest in this class. Tapi kalau menggunakan yang more than one syllable, bagaimana? Akan handsome, mengatakannya Firman is the most handsome student misalkan itu. Jadi karena handsome itu more than one syllable, kita menggunakan palingnya adalah menggunakan most. Hitung ya. Kemudian yang berikutnya, hati-hati dengan kata enough. Artinya cukup. Enough itu kan artinya cukup. Enough has two possibilities to meet. Kata enough itu memiliki dua kemungkinan ketemu. Kemungkinan yang pertama, enough ini akan bertemu dengan kata benda. Jadi kata enough ini memiliki dua kemungkinan ya. Yang pertama, jika enough ketemu dengan kata benda,
pastikan enough terlebih dahulu baru kata benda noun. Tapi kalau enough ketemu dengan kata sifat, adjektif, pastikan ralat tulis. Kalau enough ketemu dengan adjektif, justru adjektifnya dulu baru ketemu dengan enough. Yang muncul ya dalam tulisan, kan saya mengatakan gini, uh, saya punya cukup uang untuk membeli buku ini. Mengatakannya karena uang adalah noun, mengatakannya I have enough money to buy this book misalkan. Tapi kalau enough ketemu dengan adjektifnya dulu Bapak Ibu baru enough. Misalkan I'm strong enough to lift this chair. Saya cukup kuat untuk mengangkat ini. Ini contohnya saja. Berikutnya. Oke. We are going to turn to the next. This is the examples. Ini adalah contoh yang sederhana dari teks ini, tapi sebelum masuk ke sini, saya prefer mengambil contoh dari yang buku saja, karena menurut saya ini terlalu panjang untuk dibahas. Ya. Akan masuk ke ke materi yang ada di buku. You may check your book on page 2 or 3, kalau nggak salah di halaman 2 atau 3. Judulnya Welcome to Sydney. Ini kemarin sudah atau belum ya? Welcome to Sydney. Ya, di halaman. Ya, ini sudah atau belum ya kelas ini? Saya lupa soalnya. Belum. Belum ya? Oke. Belum. This is the first examples of descriptive text. This is descriptive text because the writer wants to describe a city. It is called Sydney. Ini termasuk deskriptif karena penulis dengan jelas mendeskripsikan sebuah kota, the one and only, that is Sydney. Kota tersebut bernama Sydney. Sydney is Australia's oldest, largest, and liveliest capital with a population of over 3 million. It is colorful modern city, but it has also a natural beauty with green parkland and perhaps the most beautiful deep water harbour. Panjenengan perhatikan, there are two sentences in this paragraph. Di paragraf pertama ini kita pilah dulu. Kalimat pertama adalah Sydney sampai dengan 3 juta. Bunyinya Sydney is Australia's oldest, largest, and liveliest state capital with a population of 3 million. Kalau dengan perhatikan di paragraf pertama ini, terutama di kalimat yang pertama, it belongs to nominal sentence. Kalimat yang pertama ini jelas sekali berbentuk kalimat nominal. There is a subject Sydney. Ini Sydney adalah subjeknya. Kemudian predikatnya adalah kata kerja bantu berupa to be. Lupa kenapa kok kita susah-susah mengidentifikasi jenis kalimat dari sebuah teks. Secara langsung maupun tidak langsung, ini akan membantu panjenengan memahami sebuah. Banyak sekali kita ketika membaca sebuah tulisan teks, ada kata yang tidak paham, kemudian kita mencoba cari kosakata yang kita tidak paham tersebut, tapi tetap saja kita tidak paham maksudnya. Itu karena kita hanya berorientasi pada vocabulary saja, tidak pada structure kalimat yang kalau panjenengan terbiasa mengidentifikasi nominal, verbal, dan lain sebagainya, saya kira akan membantu pemahaman bacaan. Ini kalimat yang pertama nominal, kemudian yang kedua hati-hati, it is colorful modern city, but it has also a natural beauty with green parkland and perhaps the world most beautiful deep water harbour. Kalau panjenengan perhatikan, in the first paragraph, in the second sentence, di kalimat kedua paragraf pertama ini,
Ini disebut sebagai kalimat kompleks. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada dua klausa. Kok tahu Pak? Nah, ini ada konjungsi. Konjungsi itu mengidentifikasi bahwa sebelum dan setelahnya itu ada sesuatu. Sebelum but ini ada sebuah klausa. It is colorful more than city. Kalau itu berdiri sendiri disebut kalimat. Tapi kalau it is colorful more than city dilekatkan pada bla 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 water harbor itu menjadi sebuah klausa saja. Masuk it has also a natural beauty itu juga kalau berdiri sendiri bisa saya sebut sebagai kalimat. Tapi kalau dihubungkan pada it is colorful modern city, it has sampai dengan harbor ini disebut sebagai klausa. Kalau kita perhatikan, ini kalimat kompleks karena terdiri dari two clauses. Klausa pertama, it is colorful modern city. Klausa kedua, it has also a natural beauty, bla bla bla, whatever. Klausa yang pertama jelas sekali nominal sentence, mirip seperti kalimat yang pertama. Tapi untuk klausa yang kedua, jelas sekali ini verbal sentence, kalimat verbal. Ditandai dengan adanya action verb. It-nya ini kan Sydney ya. Sydney has-nya memiliki. Sydney memiliki keindahan alam, bla 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 dan lain seterusnya. Second paragraph. In the second paragraph, you will find two sentences. Di paragraf kedua, panjenengan akan menjapati dua kalimat, terdiri dari dua kalimat maksud saya. Kalimat pertama, as well as sampai dengan Sydney, itu adalah introductory subject, bukan termasuk nominal, bukan termasuk verbal, ditandai adanya dera. Nah, kalimat introductory subject itu unik. Subjeknya bukan yang di depan ini, bukan dernya. Kalau ini kan namanya phrase, adverb saja ini namanya. Ini sepanjang ini namanya itu bukan kalimat, bukan klausa. Ini hanya adverb saja, kata keterangan. Intinya justru di sini. There are many places of historical interest in Sydney ini. Nah, karena ini kalimat introductory subject, bukan nominal, bukan verbal. Banyak yang mengira ini subjeknya that, padahal bukan. Di introductory subject itu subjeknya setelah to be ini. Many places of historical interest. Ini malah justru yang dijadikan sebagai subjek. Nah, di kalimat kedua, paragraf kedua, for example, Mrs. McQuire said, the area called the Rocks dating back to the early 19th century and the attractive terrace houses of Paddington are all close to the harbor and the city center. Nah, kalau panjenengan perhatikan, tiga baris atau hampir empat baris ini adalah satu kalimat saja. Beda dengan atasnya. Atasnya itu, beda dengan yang ini tadi. Ini tadi terdiri dari dua klausa. Kalau ini justru terdiri dari a single sentence saja. Dan rata-rata saya bingung membedakan antara nominal maupun verbalnya. Jelas sekali ini adalah nominal sentence karena predikatnya letaknya di sini. Kan called, Pak. Kan called-nya ini hanya sebagai penerang saja, post modifier. Kalau ingin Anda ketahui bahwasanya subjek kalimat ini sebenarnya hanya Mrs. McGuire Chair sama Houses of Paddington saja. Jadi kalimat ini sebenarnya bunyinya Mrs. McGuire Chair and Houses of Paddington are all close to the harbour and the city center. Di rumah Paddington maupun Macquarie Chair semuanya dekat dengan pelabuhan dan pusat kota. Kemudian berikutnya, okay. Yeah, there is also a very efficient network of communication within the city, including public telephones, an underground railway, buses, and taxis. Ini juga introductory subject. Kemudian paragraf berikutnya, Sydney has a very pleasant temperate climate. The average temperature in summer is 21.7 degrees Celsius and in the winter 12.6 degrees Celsius. Kalimat pertama itu adalah, sebentar, saya kalimat yang pertama itu consisting two sentences ya. Kalimat pertama dari Sydney sampai dengan climate itu adalah verbal sentence ditandai dengan adanya action verb has. Sementara di kalimat kedua jelas sekali this is nominal sentence because there is no action verb. Karena di dalamnya tidak ada kata kerja aksi. Kemudian di paragraf terakhir, di kalimat pertama
introductory subject, ini bukan nominal maupun verbal. Subjeknya adalah few places. Kemudian kalimat terakhir, ini yang menarik ya, kalimat terakhir, ask any Sydneysider about his city, he will say there is no place like it. Ini juga complex sentence, kalimat kompleks. Di sini ada konjungsinya. Nah, uniknya di kalimat yang pertama atau klausa pertama ini berbentuk imperatif. Imperatif itu apa toh? Kalimat perintah. Kok bisa tahu, Pak? Itu kalimat perintah kan tidak ada tanda serunya, tidak ada punctuation tanda serunya. Jadi punctuation tanda seru itu sifatnya sekunder ya. Tidak harus, misalkan Anda menjumpai teks prosedur, instruksi itu kan tidak harus ditulis dalam, walaupun ditulis dalam kalimat perintah, tapi tidak harus ditandai dengan tanda seru. Bisa juga ditandai dengan tanda titik. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu kalimat perintah? If there is no subject, bila tidak ada subjeknya. Jadi kata pertama yang muncul adalah verbnya. Tidak ada subjek I, us, the writer, us, she, us, gitu tidak ada. Beda dengan klausa yang kedua, ini kan kalimat deklaratif ya, ada subjeknya yaitu he. Semuanya kedua-duanya kalimat verbal. Oke, langsung saja kita masuk ke checking understanding. Oke, one of the types of the test that you are going to face in English for academic purposes, both UTS maupun UAS, you will find a types of question like true, false, not given. Ada banyak jenis soal di dalam UTS maupun UAS nanti. Bagian reading comprehension, panjenengan nanti akan juga menemukan bentuk pertanyaan yang berjenis true, false, not given. I think you have been familiar when you were sitting at a junior high school or senior high school, but true and false only. Dulu ketika kita duduk di bangku SMA, sering mendapatkan LKS, lembar kerja siswa. Kalau LKS bahasa Inggris itu biasanya ada soal, kemudian ada juga true false-nya, true false itu saja. Now you will be given one more additional option. Anda akan juga diberikan satu pilihan tambahan, opsi tambahan yaitu not given. Not given itu apa, Pak? Not given itu if the statement is not stated whether it is explicit or implicit. Bila pernyataan tersebut tidak dinyatakan baik itu tersurat maupun tersirat. Maksudnya apa? Benar bukan, salah juga bukan. Seperti itu. Jadi tidak dibahas. Benar bukan, salah juga bukan. Itu not given. Panjenengan coba dulu sebentar 516 nomor 5 nanti kita bahas bersama.
Oke, mudah-mudahan sudah ada gambarannya, jawabannya. Nomor satu ya. Sydney has a number of historical heritage which go back to the 19th century. Ini banyak di beberapa kelas, baik pasca sarjana maupun kelas reguler S1, banyak yang terkecoh dengan nomor satu. Rata-rata menjawab true. Padahal kalau kita perhatikan secara detail, bukan true sebenarnya. Letak bukan true-nya dari mana? Di sini kalimatnya kan berbunyi begini, guys. Sydney has a number of historical heritage which go back to the 19th century. Has a number. A number itu kan sejumlah. Berarti kan more than one. Setidaknya minimal dua itu bisa disebut sebagai a number. Kalau satu tidak bisa disebut number. Jadi lebih dari dua atau dua disebut sebagai number. Sydney memiliki sejumlah warisan bersejarah. Ya, sampai di sini benar. Sampai Sydney memiliki sejumlah warisan bersejarah, sampai di situ benar. Tapi perhatikan berikutnya, which go back to the 19th century, itu kan fungsinya hanya untuk modifier saja. Apa? Modifier berjenis adjective clause. Warisan-warisan bersejarah tersebut berasal dari abad ke-19. Padahal ada juga yang bukan dari abad 19. Macquarie Chair dan satunya Houses of Paddington, salah satunya bukan dari abad 19. Artinya justru bukan ini. False. Kalau semuanya berasal dari abad ke-19, oke. Atau kalimatnya kalau berhenti dari sampai heritage saja memang benar. Tapi ada modifier mengatakan which go back to the 19th century. Ini yang bikin salah. Nomor dua, the people of Sydney are not proud of their city. Ini saya kira sudah cukup banyak yang benar, walaupun tricky ya soalnya. Orang-orang Sydney tidak bangga terhadap kotanya. Salah. Banyak yang mengatakan not given. Padahal jelas sekali ini salah. Letak salahnya di mana, Pak? Di kalimat paling terakhir. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih bunyinya, tanyakan pada orang Sydney, mereka akan bangga terhadap itu wujud kebanggaan. Walaupun dinyatakan secara implisit, tidak secara eksplisit, tetap saja itu ada di dalam. Nomor tiga, historical places are all close to the harbour and the city center because the early settlement was near the coast. Ini jelas sekali not given. Letak not given-nya di mana? Perhatikan baik-baik. Ini saya penggal menjadi dua klausa, ya. Ini konjungsinya atau jembatannya. Klausa pertama memang benar. Historical places are all close to the harbour and the city center. Dari situ benar. Tapi setelah itu, because the early settlement was near the coast, karena pemukiman penduduk awalnya berada di dekat pantai. The text does not discuss about the settlement. Oh, teks tersebut sama sekali tidak membahas tentang pemukiman penduduk. Jadi, bukan benar, bukan juga salah. Jadi tidak bisa disebut benar, tidak juga disebut salah. Kenapa, Pak? Nah, karena tidak dibahas, apakah bahas tentang pemukiman kan tidak. Berarti not given. Nomor 4, the city is more densely populated compared to other big cities in Australia. Ini juga not given. Lu kok, Pak? Not given kok bukan true? Banyak yang bertanya demikian. Perhatikan baik-baik. Jumlah penduduk tidak selalu equal dengan kepadatan penduduk. Di sini yang ditanyakan adalah densely, kepadatannya, kepadatan penduduk. Apakah kalau jumlahnya 3 juta itu sudah yang terbanyak? Kalaupun itu terbanyak, apakah sudah terpadat? Dan analogi yang biasa saya pakai, misalkan jumlah penduduk di Solo 1 juta misalkan, ya. Jumlah penduduk di Karanganyar misalkan juga 1 juta. Tetapi walaupun jumlahnya sama-sama 1 juta, kepadatan penduduknya berbeda. Sudah pasti padat di Solo karena Solo kecil, luas wilayahnya. Kalau Karanganyar kan luas, jadi kepadatan penduduknya. Di teks ini tidak membahas tentang kepadatan penduduk, hanya menyampaikan jumlahnya
sekian, luas wilayahnya paling luas, tapi tidak diukur kepadatan penduduk, makanya not given. Now five, you will probably find few numbers of entertainments in Sydney. Anda barangkali akan menemukan sedikit. View ini memang secara literal bermakna beberapa. Tapi kalau panjenengan perhatikan, view ini memiliki makna konotatif yang maksudnya adalah sedikit. Misalkan, I have some friends. Saya punya beberapa teman. Itu konotasinya banyak teman saya. Tapi kalau I have few friends, walaupun di kamus few itu beberapa, tapi konotasinya bermakna sedikit. I have few friends, saya punya sedikit teman. Few ini. Anda akan menemukan sedikit tempat hiburan. Jelas sekali ini salah ya di Sydney. Paragraf kedua kalau nggak salah atau ketiga, di situ ditemukan banyak sekali tempat hiburan. Oke, kemudian masuk ke part berikutnya. Sebentar, ada telepon. Oke, eh, saya ulangi nomor berikutnya gitu berarti. Oke, oke. Jadi yang beberapa materi yang kurang relevan saya skip saja. Oke, kita masuk ke parallel structure yang tadi saya sampaikan. In describing things, you may give more than one attribute to a thing by using conjunction, and you may contrast to a thing by using but, or you may give an alternative. Bentar lagi. Baru saja telepon dari siapa coba? Dari teman Anda yang baru masuk di pertemuan ini. Jadi masuk ke ruangan kelas, lu kok sepi gitu. Namanya siapa itu? Pokoknya ada satu mahasiswa yang kemarin eh, belum hadir pertemuan pertama, pertemuan kedua. Nah, ini yang pertemuan ketiga itu nongol di kelas. Saya ditelepon sama teman saya, Pak, apa kelasnya libur? Tidak, kan sesuai instruksinya, ruangannya terdampak. Makanya dilakukan online. Oh, ini ada mahasiswa jenengan baru masuk ini, tele di ruangan kok nggak ada orangnya, padahal kan ruangannya dipakai. Hanya ini orangnya saya suruh menghubungi eh, saya berikan linknya. Baik, saya lanjutkan. Eh, jadi in using parallel structure, you have to pay more attention about parallel structure. The first is about and. Jadi bentuk parallel structure yang pertama adalah konjungsi and. Konjungsi and itu if you are going to connect two things which are equal. Selama kita menghubungkan dua hal, dua kalimat, dua kata, dua frasa ataupun dua klausa yang sifatnya equal, sifatnya sama, uh, mestinya we will use the addition conjunction, salah satunya and. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, selama itu equal, kita akan memberikan konjungsi yang setara. Misalkan Andy is smart and diligent. Andy itu pintar dan rajin misalkan. Karena smart and diligent itu kan sifatnya equal, setara. Beda dengan kontras conjunction sebagai contoh but. Misalkan Andy is smart but lazy misalkan. Karena smart dan lazy itu contrasted, maka kita memilihkan konjungsi yang kontras juga yaitu but sebagai contohnya. If you are going to use if you are going to give alternative or options, jika Anda ingin memberikan alternatif atau option atau pilihan, uh, uh,
mestinya kita menggunakan konjungsi alternatif juga. Sebentar, nggih, ini teman Anda yang tadi nyasar di ruangan kelas minta link Zoom-nya, saya berikan. Sebentar. Oke, akan ada yang masuk tambah satu. Ya, it is very important for you to be able to understand about uh, conjunction itself. Or if you are going to give alternative or option, you will use this conjunction. Jadi konjungsi or itu dipakai ketika ingin memberikan alternative or option. Which one do you like? This one or that one? Itu sebagai contohnya. Oke, kemudian kita ya sebagai contoh sederhana ini, ya. The swimming is very good and the beach are as clean as any you will find. Kalau kita perhatikan baik-baik, konjungsinya letaknya kan di sini, menghubungkan dua klausa. Klausa yang pertama, the swimming ini sebagai subjek, is-nya ini sebagai verb. Sementara yang berikutnya, the beach ini sebagai subjek, are-nya ini sebagai verb. Seperti ini. Jadi panjenengan harus bisa memahami, oh ternyata benar, konjungsi itu menghubungkan dua hal yang equal, setara. Kalau di sebelah belum konjungsi kalimat, setelahnya mesti juga kalimat, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ask any city sider about his city and he will say there is no place like it. Ini juga sama, equal, sama-sama kalimat, walaupun kalimat pertama berjenis imperatif, ditandai dengan there is no subject. Kemudian kalimat yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Di sini subjeknya, kemudian ini predikat. Sementara yang ketiga ini jenis introductory subject. Yang keempat, menarik ya, Sydney is Australia's oldest, largest, and liveliest state capital with a population of over 3 million. Kalau panjenengan perhatikan, nomor kalimat 4 ini consisting of three clauses. Sebenarnya terdiri dari tiga klausa. Klausa pertama bagaimana? Sydney is Australia's oldest. Nah, sampai oldest kemudian loncat. Oldest state capital. Nah, kayak gini, loncat ke sini. Oldest state capital with a population of over 3 million. 3 million. Yang kedua, Sydney is Australia's largest state capital with a population of over 3 million. Yang ketiga, Sydney is Australia's liveliest state capital with a population of over 3 million. Jadi, tiga klausa dijadikan satu menjadi sebuah kalimat. Yang berikutnya, you may talk about the play or the film you have seen recently. Kalimat itu sebenarnya bunyinya, you may talk about the play you have seen recently, sama you may talk about the film you have seen recently. Kemudian yang berikutnya juga sama, terdiri dari tiga klausa, the wild countryside the wild countryside is still printed on my memory. Klausa pertama bunyinya seperti itu. Yang kedua, the rough mountains are still printed on my memory. Yang ketiga, the colored fishing boats are still printed on my memory. Kemudian yang kalimat berikutnya terdiri dari dua klausa juga, hati-hati. Subjek yang pertama berupa frasa. Ini subjeknya. Kedua juga berupa frasa. Predikatnya mana Pak? Ini predikatnya. Ya, vibrate. Kalimat yang pertama atau klausa pertama bunyinya, the attractive waterside bars vibrate with bouzouki music until the small hours. The busy taverns vibrate with bouzouki music until the small hours. Kemudian yang berikutnya, ini juga sama, consisting of two sentence, two clauses, I mean. Speak to the friendly local people, itu adalah kalimat imperatif. Yang kedua, they will show you where bla bla bla, itu adalah imperatif. Itu sebagai pegangan ketika kita memahami
kalimat berdasarkan subjek verbnya. Ini penting sekali kalau Anda ingin memahami nature dari sebuah kalimat terdiri dari itu. Langsung saja, Bapak Ibu, ini tentang perbandingan tadi saya kira sudah saya sampaikan di awal. Langsung saja kita masuk ke berikutnya. Ini summary-nya bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini menurut panjenengan yang ada di layar ini termasuk jenis iklan apa? Ini kan iklan ya kalau kita perhatikan. Read the following text and answer the questions. Memang di situ secara eksplisit tidak disebutkan ini iklan ini gitu tidak, tapi kita bisa menebak dari isinya, dari isinya. Monggo ditunggu saja kira-kira iklan apa itu Bapak Ibu dan teman-teman semua. Give yourself a neat text and see what it gives you. Tough and steel body, designed for strength yet light enough for comfort. Wide range of interchangeable lenses, built-in exposure method, slim elegant carrying case, smooth noiseless mechanism. Ada yang bisa menebak kira-kira itu iklan apa? Picture at tips of your fingers. This is a camera. Ini adalah iklan kamera, Bapak Ibu. Loh, kok taunya dari mana, Pak? Ya dari fiturnya ini, tough and steel body, design for strength. Ini di awalnya belum kelihatan gitu, tapi sudah masuk kedua, wide range of interchangeable lenses. Kok ada lensanya? Yang ketiga, built-in exposure method. Bisa di zoom in, zoom out, kemudian slim elegant carrying case juga masih abstrak. Noiseless mechanism yang terakhir memperjelas pictures at the tips of your finger itu mengidentifikasi, mengarahkan kita ke sana. Ya, ini lagi true false not given, panjenengan coba sebentar.
A. Starting from number one, give a tick in column true false not given based on the above advertisement. Berikan tanda tick pada kolom berikut untuk menyatakan true false not given. Number one, it is made of metal so that it is very heavy. Oke, saya kira Anda sudah menemukan jawabannya. Jelas sekali ini false. Ya. Letak false-nya adalah very heavy-nya. Di iklan jelas sekali di situ tertulis light enough, cukup ringan. Di sini tertulis sangat berat, berarti kan salah. Kemudian yang berikutnya, it has a good quality, but but you will find it difficult to carry. Ini juga salah. Jelas sekali bahwa easy carrying case mudah sekali dibawa karena bentuknya slim. Di sini difficult to carry ini yang bikin salah. You can change with other lenses you want so that you can have a picture you like. Anda bisa mengubah lensa-lensa yang lain saat sesuai keinginan Anda sehingga bla bla bla. Ini jelas sekali benar karena ada clue interchangeable lenses. Lensanya bisa digunakan. Nomor 4, unbreakable because it is made of metal. Walaupun terbuat dari metal, di situ tidak dinyatakan apakah breakable maupun unbreakable. Termasuk yang nomor 5 sangat mahal. There is no information about the price, whether it is expensive or not. Sama sekali tidak ada yang menyatakan harga berkaitan dengan tersebut. Misalkan menjawab jenis pertanyaan seperti ini, don't use your own assumption to answer. Jangan menggunakan asumsi sendiri untuk menjawab, karena dasarnya tetap di teks. Karena di teks nggak bahas tentang mahal murah, tentang harga, ya not given berarti. Oke, langsung saja kita masuk ke segmen yang terakhir. Kita masuk di part exercise yang ini saya kira langsung saja. Activity 3. Activity 3 dan activity 4 panjenengan coba sebentar Bapak Ibu. Activity 3 seperti biasa. Jadi choose A, B, C, or D that best complete the sentence. Ini saya kira Anda sudah familiar ya, jenis pertanyaan kayak gini. Nah, yang ini mungkin sebagian dari panjenengan belum familiar atau sebagian besar malah. It is called as a error recognition. Ini disebut sebagai error recognition, mengenali kesalahan. It usually take place in TOEFL test. Biasanya soal jenis yang ada di layar ini muncul di tes TOEFL, bagian structure. You are supposed to, you will be given a sentence and there are four underlined word or phrase. One of them is incorrect. Jadi, you will be given a sentence. There will be four underlined word or phrase. One of them is incorrect. You are supposed to be able to find it out. Jadi Anda akan diberikan sebuah kalimat, akan ada 4 kata atau frasa yang bergaris bawah. Salah satunya sengaja dibuat salah oleh pembuat soalnya. Anda diminta mencari yang salah itu yang mana. Seperti itu. Itu disebut sebagai error recognition. Yang terakhir adalah matching, menjodohkan. Saya kira mudah ini. Kita masih punya sekitar 15 menit. Panjenengan coba 5 sampai 10 menit nggih. Nanti sisanya 5 sampai 10 menit kita pakai untuk pembahasan. Monggo. Waktunya tinggal 15 menit soalnya. Silahkan. Dicoba dulu supaya ada feedbacknya kalau panjenengan mencoba. Kemudian kita bahas bersama-sama.
Baik. Bahas, kira sudah cukup waktunya untuk menunjukkan tadi. Ya, you will find the types of these questions in the test, whether it is midterm test or final test. Panjenengan nanti akan menjumpai beberapa jenis pertanyaan, termasuk yang seperti ini, yang saya pisahkan menjadi dua, nih. Jenis pertanyaan yang pertama, reading comprehension. Jadi ada teks bacaan, kemudian ada pertanyaan, termasuk true false not given tadi ada. Kemudian yang kedua adalah structure and written expression. Jadi ada pertanyaan tentang tata bahasa. Bentuknya ya bermaneka ragam. Salah satunya ini, kemudian error recognition tadi, matching, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja masuk ke sini. Bla bla bla, a number of luxurious hotels that tourists can stay in. Jadi ada sejumlah hotel mewah. Mengatakan ada dalam bahasa Inggris cukup mengatakan dengan antara there is atau there are. If it is singular, just say there is. If it is plural, just say there are. Karena ini a number itu plural, jadi kita menggunakan are ya, bukan menggunakan is. There-nya sudah yang delta. Tourists can also enjoy the colorful. Nah, ini kan noun phrase di sini. Kita butuh yang namanya present participle. Berarti yang ini. Saja di bagian berikutnya. Ya, ini. Nomor 3, pentingnya the importance of understanding the part of speech is like here. Jadi pentingnya memahami part of speech tidak hanya fokus pada makna kata saja adalah seperti ini. Jadi begini, ketika Anda menghadapi sebuah soal seperti ini, katakanlah Anda tidak tahu artinya, tetapi Anda tahu jenis kata tersebut kata apa. Restoran also provide simple, cheap, simple, but logika sederhananya. Ini kan sebenarnya berupa frasa ya. Yang pertama cheap menu, ini frasa yang pertama. Yang kedua adalah simple menu. Yang ketiga mestinya bla 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 menu itu sifatnya atau bentuknya sama dengan ini, cheap dan simple. Maksudnya apa? Jenis katanya mesti sama. Cheap itu kata sifat, simple itu mesti kata sifat. Berikutnya di sini mesti juga kata sifat. Sudah pasti. Cari saja yang kata sifat. Jelas sekali yang kata sifat dan relevan hanyalah yang C. Langsung saja. Kemudian berikutnya. You can also find the best pitch. Kenapa? Kenapa kita memilih the best? Karena yang dibandingkan bukan pantai A melawan pantai B. Pantai A lebih indah dari pantai B, tapi pantai A paling indah di pantai-pantai daerah sini seperti itu. Maka kita menggunakan yang superlatif. Beda dengan nomor yang kelima ini, di sini ada indikatornya yaitu then. Kalau then itu mengarah kepada komparatif. Satu lawan satu, yaitu Sydney melawan Melbourne. Bahasa sederhananya gitu, Sydney melawan Melbourne. Berarti pilihlah yang komparatif. Komparatif itu kalau nggak akhirannya ER atau depannya pakai more. Karena complete ini more than one syllable, maka menggunakan more. Ini ya. Berikutnya, saya kira jawaban dari panjenengan sudah banyak yang benar. Saya hanya mereview saja. Nah ini, ada yang bisa ini untuk nomor satu ini yang error yang mana coba? Mungkin bisa menghidupkan mikrofonnya. Yang error kira-kira yang mana? Eh, Dari yang E ya, yang A. Kenapa Ibu Sukat nih? karena Sydney tunggal harusnya bukan have. Ya, harusnya has G, bukan have tapi has. Yes. Karena Sydney itu setara dengan it. Berarti has. Oke, bagus sekali Ibu Sukatni. Terima kasih. Nomor dua, there are not buses enough that people find it difficult to go to the cities. Yang error yang mana? Mungkin bisa menghidupkan mikrofonnya. Salah satu, Yang monggo. Hmm, mudah yang sekali B, ini. Ya, siapa ini? versus enough. Well, Mas Iqbal, yang mana Mas? yang B Pak, B, Ya, B, B. bravo. Kenapa salah Mas Iqbal?
Karena anu bis itu kan Benda. nggak lumrah Pak, pakai ES Ya, nggak lumrah. bukan itunya, tapi mestinya enough-nya di depan. Karena bus itu kan kata benda. Oh, Kalau enough ketemu kata benda, enough-nya justru di depan, busnya justru di belakang. Bukan perkara tunggal atau jamak ini, tapi ini karena ketemu dengan kata benda, enough dulu baru basis. Mestinya ini basisnya setelah enough di sini, deh. Nah, jadi there are not enough basis, mestinya seperti itu. Terbalik itu. Berikutnya nomor 3, silahkan. Supaya cepat selesai, ayo. Yang D, Pak. Yang D, kenapa Mbak Nabila? Soalnya semuanya IN. Ya, Ing. mestinya Siapa ya? paralel, nggih. Iya, paralel Dealing, harus ing semua gitu, Pak. ya, dealing, listening, di sini mestinya Engaging gitu. terima kasih. Tambahkan lagi, benar sekali yang disampaikan mestinya paralel, dealing, listening, dan organizing. Karena ini kan terdiri dari 3 klausa, dan di sini ada preposisi. Preposisi kalau ketemu kata kerjanya harus diubah menjadi gerund. Kata kerja diubah menjadi gerund. Kata kerjanya harus dibendakan dengan gerund. Dengan cara bagaimana? Menambahkan ing saja pada kata tersebut. Deal menjadi dealing, sudah benar. Listen menjadi listening, sudah benar. Nah, organize ini mestinya juga diubah menjadi bentuk ing, organize. Monggo berikutnya. Yuk, supaya segera selesai. Yang sudah juga nggak apa-apa, Ibu Sukatni barangkali lagi. E, Atau Mas Iqbal. Pak. Yang D, Pak. Yang, Bravo. yang E. Oh, Bravo nggih? B. Ya, D, B. D, D, Oh, iya atau B? Bravo Bapak Ibu. B, Kenapa? B, Ya, B, kenapa B. Bravo? Hit. Karena D ini tidak mewakili siapa-siapa Bapak Ibu. Mestinya kan yang diwakili kalau nggak subjek, objek. Antara ini ya, antara Sydney atau antara transportation system atau Sydney. Kalau melihat konteks kalimatnya, ini kan subjek, ini objek. Kalau lihat konteks kalimatnya, yang menggantikan di sini mestinya objeknya, transportation system. Nah, transportation system ini kan tunggal, nggak ada S-nya tuh tunggal. Mestinya bukan D tapi it. Nah, konsekuensinya kalau di sini it, covernya harus ada agreement-nya S. It covers. Berikutnya, nomor 5. Bahkan, gampang sekali ini nomor 5. The opera house is more than. Nah, kalau more than usual theaters, you can. Nah, setelah model auxiliary seperti ini mestinya bukan bentuk kedua atau ketiga, tapi bentuk pertama, Bapak Ibu. Kan ini model auxiliary nggih, can, may, will, dan lain sebagainya. Mestinya setelah ketemu model auxiliary, di sini ketemu bentuk pertama mestinya, yaitu find, F-I-N-D. Jadi yang C. Terakhir, segmen terakhir, saya kira mudah sekali. Langsung saja bahas. The most ya, paling, the most important thing, hal yang paling penting. The hotel has, di sini ada S, di sini mesti juga ada S. Yang ini. To read the book is less easy than, paralel juga, pakai yang to juga, berarti yang mana? To listen, yang ini. To listen. Yang terakhir, Semarang is historical, cultural, and industrial. Historical dari kata history, cultural dari kata culture, industrial dari kata industry. Seperti itu. Kita Kamis, menurut info yang ada, sepertinya juga masih menggunakan Zoom online. Bagi 2 mahasiswa atau 3 mahasiswa tadi yang baru bergabung, minggu ini sepertinya kita masih menggunakan platform Zoom atau online ya, karena ruangannya dipakai untuk uji coba UTB. Kemungkinan minggu depan juga mungkin saja, tapi info yang pasti akan saya sampaikan di grup. Makanya tadi 2 mahasiswa yang baru pindah dari kelas lain ke kelas ini saya masukkan ke grup supaya tidak kecilik seperti tadi masuk ke kelas padahal kelasnya dilaksanakan secara online. Ada pertanyaan dari sini sebelum saya tutup? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, cukupkan sekian. Nanti Kamis sepertinya juga masih menggunakan online, Zoom. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.